Salam salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Itu yang penting. Baik, jadi siang ini kita ketemu lagi ya dari beberapa sesi yang sudah dijalankan oleh IKPI Jaksel terkait dengan brainstorming taxation ya. Jadi kemarin sudah terkait dengan PMK 81 ya. Sekarang kita masuk ke PMK 131. Mungkin ini serius nanti Bu Siska ya, nanti mungkin ya, mudah-mudahan ya. Jadi berkelanjutan. Semoga nanti acara ini bisa bisa menambah ya wawasan atau pengertian Bapak sekalian dengan tidak keliru ya dalam menerapkan di PMK 131-nya. Baik, terima kasih. Itu saja, saya tidak mau panjang. Di layar sudah ada Pak Deden dari pengurus IKPI Jaksel. Saya belum menyapa. Ini sebentar, mohon maaf. Selamat siang Bu Siska, Bu Julis, dan Pak Imam. Semuanya sudah ada ya semuanya ya. Terima kasih semuanya. Atas berkenannya ya waktu yang karena kesibukan Bapak saya mengerti ya. Kami semua paham. Semoga bermanfaat buat kami semuanya. Oke, jadi setelah dibuka Pak Deden atau setelah Mas Ipi nih Bu TB ya. Kita Mas Ipi dulu kalau gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Thank you. Kita dengarkan dulu Mas Ipi, nanti setelah itu baru Pak Deden langsung ya dibuka ya Pak. Terima kasih. Siap, siap. Silakan Bu Devi. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri, dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKPI nama selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi polos dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI nama selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi polos dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI jaya selamanya. Oke, Pak Deden, monggo silakan dibuka Pak. Oke, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman dari IKPI Jakarta Selatan dan juga peserta umum. Yang pertama,
atas nama Ketua FI Jaksel, Pak Kecil bisa. Sarta, saya mengucapkan terima Ya, tapi kasih nanti dan tapi selamat nggak apa-apa, gue sih datang. masih jalan. Sangat terima kasih banyak kepada teman-teman dari Kanwil Jaksel 2 ya, Bu Siska, Pak Imam, terus Bu Julis. Ini ketemu lagi, lu lagi. Tapi baik banget ya sama kita, mau sharing gitu ya di dalam kesibukan ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan waktunya. Bapak Ibu serta BTS ya. Jadi pengen joget ya kalau kita ngomong BTS ya, Bu Siska ya. Ya, mudah-mudahan semangat kita melanjutkan diskusi kita, sharing kita tentang PPN ya, berarti fokusnya PMK 131 2024 yang mungkin kalau lihat aturannya sih sedikit, tapi mungkin banyak di dalamnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan kita serius tapi santai ya, discuss ya yang implementasi di Cortex-nya atas si 131 2024 ini. Monggo ya nanti bertanya, ya yang sudah bertanya di Google Form juga monggo didengarkan ya, didengerin nanti kira-kira apa penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan masukan supaya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya PPN di sini lancar jaya gitu ya. Mumpung masih Januari, kan nanti di Februari lapornya. Tapi fakturnya udah mulai nih sekarang gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan Amin. kita semua baik dari Fiskus, baik teman-teman konsultan pajak, teman-teman wajib pajak mendapatkan insight, masukan supaya kita bisa bekerja dengan maksimal di posisi kita masing-masing. Terima kasih. Selamat Amin. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deden atas kata sambutannya. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai ya Bu Siska. Monggo silakan dengan tim ya Bu Julis dan Pak Imam untuk memberikan silakan waktunya. Monggo silakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Suara Bu Siska wabarakatuh. terpatah-patah ya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Ya lu lagi ya Pak Dedan ya. Internetnya kok saya bingung ya, agak tidak stabil ini. Sekarang udah lancar Bu Siska. Sudah yang terakhir bagus. Ini juga. Oh, sudah. Oh, terakhir sudah bagus. Oh, mungkin sering nih bagus, Pak. Ya, efek bandwidth. Sedang naik lift kayaknya ke atas Bu. Oh gitu ya. Jadi ya begitulah. Mohon maaf, izin sebentar Bapak dan Ibu. Ya, baik. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya pikir kalau saya Luar tanya apa kabar, biasa. saya juga takut-takut tuh sebenarnya ya Bapak Ibu, ya Pak Deden, Pak Sony, dan teman-teman dari IKPI yang saya hormati, yang saya sayangi, juga teman-teman dari wajib pajak. Nggak kedengeran? Dengar. Bagus. Putus-putus lagi? Enggak, Udah bagus. lancar, udah lancar sekarang. Lancar. Lancar, Bu. Bapak Ibu, mohon maaf, saya izin 30 detik lari sebentar ke ruangan yang lain ya Pak. Monggo Ini silakan. sepertinya ruangannya Oh, Oh, ini kurang udah bagus. bagus nih Bu Siska. Oh, sudah Udah bagus. Ini udah Sudah bagus. dan ini barusan udah bagus ini. Oh Bagus, iya, ya. iya, iya, Bu iya, Julis iya. suara Bu Budis bagus juga. Iya, Nah, bagus. di Iya Pak, ini ruangan memang terpisah jaringan di ini. kantor. Kadang Oh begitu. kadang ya begini lah Pak. Ah, Iya. Oke. Jadi, Silakan. Sudah bagus ini, sudah lancar. Silakan dilanjut, Bu Siska.
Ya, ap- eh, Bagus, suara bagus saya sekali. terdengar Bapak Ibu? Oh Terdengar, ya, terdengar, mudah-mudahan ya bagus, Pak. Iya, terdengar, baik, bagus baik. sekali, Iya, bagus sekali. ini betul-betul menggambarkan keadaan korteks selama ini. Jangan disinggung-singgung, Bu. Iya, Gitu ya. iya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan untuk teman-teman IKPI yang saya sering ketemu, saya berani bilang sekarang bahwa teman-teman IKPI ini saya sayangi gitu ya. Ah, Amin, alhamdulillah. karena begini, walaupun ini ada Bagus. wajib pajak yang umumnya Bapak Ibu, tapi teman-teman IKPI saya harus menyampaikan apresiasi saya dan penghormatan saya sedalam-dalamnya begitu ya, karena di saat yang sulit ini, baik terutama bagi wajib pajak, em, saya pribadi mendapatkan penguatan begitu ya. Jadi walaupun mungkin bapaknya nggak ada di sini, tapi saya anggap itu adalah representasi dari IKPI Jaksel gitu ya. Saya baru dapat beberapa hari yang lalu itu dapat telepon, jadi dari Pak Pur. Salam buat Pak Pur ya, Pak Sony, Ya, pengurus sampaikan. IKPI Terima semuanya kasih. gitu. Jadi baik sekali gitu. Ya, jadi baik sekali. Kami sih sebetulnya sudah siap untuk secara ikhlas itu siap untuk mendapatkan marah dari wajib pajak dan seterusnya gitu. Dan ya, dan di kesempatan yang ini pun dari Kanwil Jakarta Selatan 2 mewakili penyuluh yang juga Bapak dan Ibu juga tahu sering bertemu dengan penyuluh pastinya akhir-akhir ini ya itu menyampaikan permohonan maaf atas tidak hanya ketidaknyamanan dari wajib pajak maupun juga konsultan, tapi juga implikasi-implikasi yang luar biasa gitu, tidak hanya di proses bisnis tapi bahkan juga termasuk nanti masalah honor dan seterusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat-sangat iya, kami sangat paham. Jadi ketika misalnya mendapatkan feedback dari wajib pajak yang tentunya marah dan seterusnya itu kami sudah ikhlas untuk menerimanya. Tapi saya mau sampaikan di sini terima kasih banyak. Saya baru dapat telepon dari Pak Pur beberapa hari yang lalu. Jadi nelpon, saya pikir mau tanya masalah edukasi begitu ya dan seterusnya, tapi tidak, rupanya nanya kabar gitu. Dan jadi menyampaikan di akhir saya menelpon karena saya tahu Dirjen Pajak, teman-teman di KPP juga itu lagi susah. Dan buat saya itu walaupun cuma satu orang yang bicara dan saya juga sama sekali tidak berharap begitu ya ada kata-kata manis seperti itu benar-benar membuat saya merasa oh ada teman gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih banyak loh teman-teman IKPI Jaksel. Saya betul-betul merasakan ini adalah kerjasama yang luar biasa, tidak hanya kerjasama terkait sama ya ini edukasi dan seterusnya begitu, tapi juga ada pertemanan yang juga luar biasa. Makasih banyak dan Sama-sama. itu membuat kami juga jadi kuat gitu ya untuk Amin. memberikan tentunya yang terbaik walaupun secara sistem dan tadi Bapak Ibu juga secara bandwidth aja ini sudah bermasalah begitu ya. Tapi kita doakan semoga edukasi kali ini bisa lancar ya Bapak Ibu sampai dengan akhirnya. Amin. Baik. Nah, iya baik. Bapak Ibu semuanya pada hari ini kita akan bicara tentang PMK 131. Ya tentunya selain Cortex ini adalah sesuatu yang juga mengguncang em, konstelasi perpajakan di akhir tahun dan bahkan mungkin sampai sekarang begitu. Jadi inilah edukasi yang mungkin semoga nanti ini akan membuat menjadi lebih jelas walaupun ya lagi-lagi secara sistem ini ya begitu ya Bapak Ibu ya mungkin kita tidak bisa menyampaikan di sistemnya seperti apa gitu. Tapi kami coba untuk beberapa frequently asked question yang sudah kami pahami dan mudah-mudahan ini juga sudah bisa jalan. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu tentunya setelah pertanyaan-pertanyaan terkait sama PMK 131 ini selesai begitu ya Pak Sony dan Oke, oke. teman-teman semuanya izin. PMK-nya Ya, main. baik. Ya, kalau gitu saya izin share screen dulu. Ini Silakan. saya sudah bisa share ya. 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 Nah, Bapak Ibu, sebetulnya PPT-nya seperti yang Pak Deden sampaikan itu sedikit, cuman hanya berapa ya? Mungkin dengan pembukaan dan seterusnya cuman aja 10 barangkali ya. Tapi ini supaya kita dapat pemahaman bersama-sama, saya minta karena waktunya juga nanti sampai jam setengah 4 atau ya jam setengah 4-an begitu ya. Itu saya ajak Bapak dan Ibu untuk membaca juga di
beberapa hanya 6 pasal saja yang ada di PMK 131. Apakah ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Sudah. silakan Bu. Baik. Nah, izin ya Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan belum PPT-nya, tapi kita baca sama-sama dulu baru nanti di PPT-nya mudah-mudahan itu akan semakin memperkuat pemahaman kita terhadap Oh. PMK 131. Ya, baik, ini judulnya adalah perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, Bapak dan Ibu di sini menimbangnya kalau kita baca sekilas gitu ya, itu banyak, dan di pertama dan di yang kedua gitu itu terkait sama aspek keadilan Bapak Ibu. Nah, aspek keadilannya seperti apa? Saya kalau misalnya Bapak Ibu tuh masih tertarik untuk membaca majalah begitu ya, saya baru saja baca ini Tempo ya. Terlihat tidak ya? Terlihat Tempo yang edisi 13 sampai 19 Januari 2025. Kebetulan tuh ada di halaman 80-nya, bahkan di judul di sini sudah disebutkan formula ganjil PPN 12% Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam majalah tersebut itu ada 3 judul. Yang pertama ini Akrobat Rumus Pajak di Ujung Tahun gitu. Itu cerita tentang ini narasi gitu ya, narasi sejarahnya gitu Bapak Ibu, atau perjalanannya gitu. Jadi mulai dari bulan November sampai dengan akhirnya di 31 Desember 2024 muncul PMK 131 gitu ya. Yang tentunya didahului oleh pidato dari Presiden disampaikannya di gedung atau di kantor Kementerian Keuangan tanggal 31 begitu Bapak Ibu. Nah, itu cerita tentang perjalanan dari November sampai dengan Desember. Lalu selanjutnya judul berikutnya itu Jurus Kilat Anti Cekak. Jadi ceritanya ini adalah kan ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan begitu ya Bapak Ibu. Lah, kan selama ini kalau dari pemerintah sendiri menyampaikan itu undang-undang dari tahun 2021 gitu, bahwa di pasal 7-nya sudah disebutkan ya nanti di April 2022 akan diberlakukan 11% PPN, tarif PPN dari yang sudah 10% selama dari tahun 94 gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti di tahun 2025 di pasal 7 juga di Undang-Undang 2021 itu jadi 12%. Nah, ini diceritakan Bapak Ibu, termasuk ceritanya partai mana yang setuju, partai apa ngomong apa dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Jadi menarik, saya juga jadi baru tahu begitu ya bagaimana gitu. Lalu yang di judul yang ketiga itu ada bagaimana strategi Dirjen Pajak dan pemerintah pada umumnya itu untuk menambah pajak atau utang. Nah, ini saya sampaikan saja sebetulnya kan PPN 12%, kenapa itu masuk ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Karena PPN ini adalah sesuatu pajak yang kalau boleh dibilang itu quick yielding ya Bapak Ibu ya. Cepat gitu dibandingkan mungkin kita harus berjibaku dengan katakanlah transfer pricing gitu ya. Itu akan sangat sulit gitu, atau misalnya menyentuh bahkan misalnya yang high profile wajib pajak gitu dan seterusnya, karena biasanya ya sudah high itu biasanya jurus untuk berkelitnya itu juga lebih sulit lagi gitu untuk disampaikan. Nah, tentunya pada saat pembuatan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sebagai namanya juga itu konstelasi demokrasi gitu, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi akhirnya sama-sama di DPR dan pemerintah itu jabat tangan gitu ya sehingga muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang bunyinya ya udah siap-siap di Januari 2025 akan naik jadi 12%. Itu pakai undang-undang. Undang-undangnya itu sendiri, RUU-nya sendiri disampaikan ke panjanya itu kan sebetulnya dari bulan Mei 2021. Jadi itu lumayan, dan sebetulnya rancangan atau draft dari undang-undang HPP ini udah maju mundur ya saya yakin, karena kan
yang terakhir di reformasi itu aja sudah sangat lama begitu kan ya Bapak Ibu ya, reformasi perpajakan jilid 2. Ini masuk reformasi perpajakan jilid 3. Seperti itu. Nah, keyakinan pemerintah itu dan disetujui oleh DPR bahwa naik 1% itu akan menyumbangkan jumlah uang sekitar 75 triliun gitu. Nah, 75 triliun itu artinya ya kurang lebih kalau di strateginya presiden saat ini terkait dengan misalnya makan siang gratis untuk anak-anak itu habis dana sekitar 71 triliun kan ya Bapak Ibu. Nah, dengan yang sekarang yang Bapak Ibu mungkin paling sedikit tahu lah ya kalau yang di PMK 131 ini akhirnya untuk barang-barang yang dikenakan PPN 12%, itu hanya untuk barang yang menjadi objek dari PPNBM saja, itu menyumbang hanya sekitar 1,5 sampai 3,5 triliun saja gitu. Nah, artinya kami Dirjen Pajak dan tentunya juga pemerintah itu punya kewajiban lebih besar lagi untuk bisa menyumbangkan penerimaan bagi negara. Yang saya lihat dan itu sebetulnya sesuatu yang saya pribadi itu melihat begini kan, kalau Bapak Ibu melihat APBN kita tambah tahun itu tambah naik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena sebagai negara tentunya kita ingin naik level dari negara berkembang menjadi negara maju begitu Bapak Ibu. Dan dari mata saya seorang Siska saja gitu ya barangkali pernah punya kesempatan untuk menikmati hidup di negara maju secara sederhana, secara kasat mata seorang Siska ini melihat gitu ya bedanya negara maju dengan negara berkembang itu adalah gap antara yang miskin dan yang kaya itu tidak sebesar tentunya di Indonesia gitu. Perbandingannya waktu itu karena berkesempatan untuk hidup 2 tahun di Australia, jadi melihat, oh iya ini tidak sebesar gapnya antara yang kaya dan miskin itu seperti di Indonesia. Contohnya waktu pas pulang terus landing di Bali, itu mata tergol, lumayan lumayan kaget gitu begitu. Oh gini, iya ya kalau di Indonesia bisa gitu berdampingan yang rumah yang mewah banget, terus di sampingnya betul-betul rumah yang bisa dibilang sangat sederhana gitu ya, bahasa sopannya sangat sederhana, dan itu terlihat jelas gitu. Jadi langsung, oh iya gitu. Itu mungkin secara sederhana. Tentunya indikasi-indikasi lainnya pasti banyak gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu bahwa social security dan seterusnya itu pasti kan akan sangat banyak untuk bisa mengangkat masyarakat yang berada di bawah itu supaya naik begitu. Nah, sebagai gambaran saja contohnya mau izin ya Pak Sony ini jadi akhirnya karena cerita tentang menimbang gitu ya dan memang pertanyaan yang saya lihat di Google Form itu memang masih terkait sama kenapa sih nggak ini aja, kenapa nggak itu aja. Jadi saya harus cerita juga tentang latar belakangnya. Silakan. Untuk di data data dari BPS itu untuk Lagi dengerin ini seminar 131. kaum menengah ke atas itu kan jumlahnya di Indonesia ada sekitar 22,14%. Ini data tahun 2022 ya. Lalu yang tinggi itu tentunya sedikit, yang maksudnya berpenghasilan sangat tinggi, itu sangat sedikit, cuma 1,81%. Lalu yang rendah itu juga sangat sedikit, sebetulnya ya syukur gitu ya, 7% saja. Lalu yang menengah ke bawah ini yang paling banyak, menengah bawah istilahnya yang dipakai, itu 69%. Nah, setelah saya cari tahu yang namanya menengah ke bawah ini apa? Oh, ternyata menengah ke bawah itu penghasilan itu bahkan setengah dari UMR Bapak Ibu ya. UMR untuk untuk pribadi gitu ya. Jadi sekitar pengeluarannya sebulan itu sekitar 2,6 juta saja. Jadi itu lumayan ngenes juga ya kalau misalnya 69% dari penduduk kita itu menengah bawah gitu ya. Memang tidak masuk rendah. Artinya kalau rendah jangan-jangan memang tidak punya penghasilan kan begitu ya Bapak Ibu. Nah,
Betul sekali. Kami yang saya bilang kami lah ya di Dirjen Pajak itu saya rasa masuk di kaum menengah begitu. Jadi artinya masih bisa sanggup lah untuk melakukan konsumsi yang di luar pokok. Misalnya ya ngopi-ngopi begitu ya mungkin ya Pak Sony ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa menggeliatkan perekonomian begitu kan ya artinya ya bisa mampu untuk menggeliatkan perekonomian di bidang yang itu gitu. Nah, namun demikian, ya ini karena menengah atas sampai ke tingginya itu sangat itu sedikit ya, cuma 22%. Artinya kan kita juga kebebanan sama yang di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan di APBN yang ada di kemenq.go.id, Bapak Ibu silakan buka itu kan sangat transparan ya. Untuk apa saja sih? Betul, yang kita lihat itu memang akhirnya insentif-insentif dan segala macam itu memang tidak terlalu banyak menyasar ke kaum menengah ke atas, Bapak Ibu. Tapi menyasarnya pastinya banyak ke kaum menengah ke bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ketika bicara tentang BPJS itu gratis untuk mereka dan seterusnya ya tentu saja jadi ya lumayan berat gitu karena apa? Karena jumlah tadi yang menengah ke bawahnya itu 69% dari jumlah penduduk Indonesia begitu. Tapi ini nggak cuman saya perhatikan sih nggak cuman hanya di Indonesia saja ya, pasti juga negara-negara itu negara lain gitu ya juga pasti begitu. Lebih karena mereka negara maju pun begitu. Kayak contohnya di Amerika Serikat. Lebih karena justru ini kaum menengahnya mereka itu karena komposisi piramidanya yang sudah terbalik ya, jadi lebih banyak yang tuanya begitu Bapak Ibu kalau di negara maju kan begitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak mudanya nih. Nah, ini yang kalau di negara maju itu kan lebih banyak tuanya. Nah, mereka tuh menanggung itu yang masyarakat yang menengah ke bawahnya mereka gitu. Dan jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada mungkin Indonesia itu sih. Jadi artinya gini Bapak Ibu, ketika kita bicara peruntukan ya untuk membangun negara kita akhirnya nanti supaya 2045 juga bisa seperti negara lain yang kesejahteraannya itu gapnya nggak sebesar yang sekarang lah gitu antara si kaya dan miskin itu ya kita jelas butuh uang lebih banyak gitu ya. Jadi itu sih kalau ditanya kenapa sih harus 12% dan seterusnya itu sih Bapak Ibu itu yang paling gampang. Ya tapi tetap saja akhirnya toh presiden juga mendengar gitu ya bagaimana ini namanya juga negara demokrasi bahwa kondisi sekarang itu lagi sulit dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya kenapa sih tanggal 31 Desember banget gitu ya? Kok ini ya gitu. Ya kalau kita lihat kan di tanggal 16 Desember sebetulnya pemerintah sudah menyampaikan bahwa tetap ya 12% walaupun nanti ada barang-barang tertentu gitu di secure gitu ya, barang-barang kebutuhan pokok tidak akan naik kok dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan di 16 Desember ketika kita lihat di televisi ya menteri-menteri yang di bawah perekonomian ya pokoknya bersinggungan dengan perekonomian gitu dengan hajat hidup orang banyak itu berkumpul kan untuk siaran langsung itu menyampaikan insentifnya ini dan sekarang misalnya contohnya aja deh saya bahkan sebagai kaum menengah pun merasakan insentif 2 bulan untuk yang tanggal 16 Desember itu gitu kan untuk listrik nih Bapak Ibu. Nah, apakah itu ditarik lagi kan enggak juga kan ya insentifnya tetap jalan ya listrik. Nggak jadi PPN-nya 12% tapi tetap jalan juga kan insentif yang sudah disampaikan di tanggal 16 Desember itu gitu. Dan pasti kalau kondisi perekonomian yang tentu saja tidak hanya faktornya itu dari dalam negeri, tapi juga luar negeri gitu kan. Luar negeri kan juga tidak baik-baik saja dengan semakin banyaknya perang dan seterusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga alam gitu ya. Nah ini ya pasti akan sangat berat gitu ya intinya Bapak Ibu. Jadi ya intinya gitu. Jadi untuk kebijakan publik kita pasti akan bicara iya harus ada penerimaan gitu untuk bisa menjalankan program-program yang akan mensejahterakan masyarakat. Tapi di sisi lain ketika pajaknya terlalu besar mencekik dan seterusnya, masyarakat juga akan teriak dan seterusnya. Akhirnya dicari jalan keluarnya. Nah, kenapa 31 Desember ya itu tadi pertimbangannya. Aduh, dapat dari mana lagi ya gini dan seterusnya dan seterusnya. Dan tujuan dari Cortex ini sendiri pun sebetulnya adalah juga untuk meningkatkan pastinya kepatuhan perpajakan dan kepatuhan perpajakan itu jalannya nanti akan ke penerimaan. Untuk Bapak dan Ibu khususnya konsultan pastinya sudah pernah kami undang untuk melihatkan sebetulnya karakter Cortex itu kan interoperabilitasnya itu dan bisa dibilang ini salah satu juga penyebab kenapa tidak semudah itu ternyata ya untuk bisa berinteraksi
di antar sistem gitu ya. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah sempat berjibaku misalnya dengan masuk ke Cortex gitu ya, untuk daftar aja gitu ya, terus nanti misalnya kita coba klik validasi dan seterusnya, ternyata AHU-nya bermasalah gitu ya. AHU ini kan aplikasinya instansi lain gitu ya, atau misalnya dengan Dukcapil bahkan sampai kami harus melakukan ya udah jangan semuanya itu berinteraksi dengan Dukcapil gitu, karena kasihan nanti Dukcapilnya keberatan gitu ya, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Jadi sampai teman saya bilang, oh ini udah kayak pahlawan aja nih ya, Cortex ini masalahnya mati 1 tumbuh 1000 masalahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi baru ketahuan gitu ya, ternyata tidak semudah itu interoperabilitas. Hmm, ada pertanyaan di kolom di G-Form, kalau sampai dengan Februari ini Cortex tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti apa? Saya harap betul bisa jalan gitu. Kenapa? Karena ini salah satu strategi yang kami sebagai Dirjen Pajak itu mengharapkan tidak perlu naik tarif, tapi nanti kepatuhan itu bisa berjalan dengan adanya Cortex, karena ya sudah lebih sedikit lah yang bisa disembunyikan oleh para pengemplang pajak, begitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu kan ya. Dan karena juga kepatuhan para pajak kan harusnya jadi lebih mudah di Cortex, walaupun sekarang sama sekali belum, begitu kan ya. Pasti begitu pasti. Harapan saya begitu Bapak Ibu, karena terus terang ya itu maju kena mundur kena ya, tapi kalau saya pribadi dibilang balik lagi ke sistem yang lama, ya berarti kesempatan kita untuk bisa meluaskan penerimaan perpajakan itu dari mana lagi ya, itu bingung sih gitu ya. Jadi harapannya tolong doanya bersama ya Bapak Ibu, supaya ya mudah-mudahan nggak sampai Februari gitu ya Bapak Ibu, bisa selesai gitu. Dan Bapak Ibu khususnya untuk yang nanti akan kita bahas terkait sama faktur pajak, laporan pajak, PPN gitu ya, itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi mudah-mudahan Amin. ini, iya amin, amin yang besar ya Bapak Ibu ya. Nah inilah kalau cerita tentang aspek keadilan. Jadi ada yang dibelain dua kubu, dan inilah kebijakan publiknya keluarnya seperti ini. Kenapa bukan Perpu? Nah, Perpu ini nggak segampang itu lagi, Bapak Ibu. Ini cerita sambil menjawab pertanyaan yang ada di ini ya, Google Form ya, Pak Sony. Kenapa bukan Perpu? Ini mungkin pemikiran saya yang tidak ahli juga di bidang hukum gitu ya. Tapi kalau saya lihat, toh memang inginnya pemerintah, ya undang-undang ini manakala nanti misalnya perekonomian kita mungkin lebih baik dan seterusnya, PPN bisa naik 12%, entah di tahun berapa begitu ya, mungkin setelah Indonesia nanti jadi negara maju atau apapun lah itu gitu, ya mudah-mudahan masih bisa gitu loh naik 12% gitu. Atau ya ini aspek keadilan lagi-lagi dikedepankan, bahwa kita kalau PPN dari tahun 84 nggak pernah multi tarif ya Bapak Ibu ya. Dari PPN itu nggak pernah multi tarif. Itu yang kita harus garis bawahi gitu. Jadi bahkan yang ketika disebutkan di Undang-Undang HPP itu bisa dari 5 ke 15%, itu bukan itu maksudnya. Bukan berarti dalam 1 tahun atau dalam suatu masa itu ada barang tertentu yang dikenakan 5% dan seterusnya, tidak gitu ya. Bukan tarif yang itu. Jadi tarifnya tetap single. Tapi nanti tarif efektifnya yang bisa menjadi berbeda gitu ya, karena ada nilai lain ataupun besaran tertentu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tarifnya tuh diupayakan tetap 12% begitu. Kenapa? Karena 12% ini tetap harus bisa naik dong untuk mereka yang punya kemampuan bayar lebih. Itulah makanya kenapa ditaruh di situ. Ini aspek keadilan lagi gitu ya. Aspek keadilan yang sebetulnya menyasar objek yang sangat kecil gitu ya barangkali. Tapi mudah-mudahan setelah dilihat-lihat nanti mudah-mudahan banyak ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya 1,5 triliun atau 3,5 triliun nanti dapat dari situ, mudah-mudahan bisa lebih begitu ya. Nah itu Bapak Ibu, nanti kita lihat barang-barangnya apa saja ya. Jadi aspek keadilannya diatur bahwa mereka yang kaya ya atau yang mereka yang the haves gitu harus bisa bayar lebih gitu. Jadi 12%-nya tetap dipertahankan. Konsekuensinya adalah iya, seperti yang Bapak Ibu sampaikan, riwah amat gitu ya gitu. Udahlah Cortex-nya lagi susah dan seterusnya, akhirnya di Januari semuanya numpuk jadi satu seperti ini. Lagi-lagi kita berdoa semoga jalannya lancar karena intensinya Amin. mulia kok sebetulnya ya Bapak Ibu, nggak lain dan nggak bukan untuk kita semua. Jadi nggak ngada-ngada, nggak gimana-gimana, tapi memang ini adalah konsekuensi. Kalau kata bos saya dulu itu pilihan risiko gitu ya. Dari risiko yang sedemikian banyak, kita pilih yang mana nih gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sih yang dipilih oleh pemerintah. Jadi bukan berarti ada apa-apanya, enggak sih.
seperti inilah gitu. Itu di menimbangnya gitu Bapak Ibu. Untuk mengingatnya di sini saya pikir kan kemarin juga ada yang cerita PP ya, peraturan pemerintah itu ya kok cuma ada satu doang gitu ya mengingatnya. Nah kalau di sini jelas ya Bapak Ibu ada beberapa aturan sehingga saya pikir ini cukup legit untuk bisa menjadi landasan hukumnya gitu. Nah baru di pasal satunya ini adalah definisi, diksi, dan seterusnya juga masih sama, cuman ini mungkin di ayat 11-nya gitu ya Bapak Ibu yang kita ingat betul-betul karena kita akan banyak berbicara tentang nilai lain di sini. Jadi ini akan mengganti diksi dari yang diatur atau yang berkenaan dengan faktur pajak 01 yang ini adalah faktur pajak 01 kalau di masa yang sebelumnya itu adalah yang paling banyak kita pakai gitu ya. Nah, dengan adanya PMK 131 ini justru nanti faktur pajak yang lain ya terkait sama nilai lain yang akan banyak kita pakai gitu. Sehingga saya ajak Bapak Ibu untuk membaca kembali bahwa dasar pengenaan pajak itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada harga jual. Jadi, nah ini kalau misalnya nanti diekualisasi sama PPh bagaimana Ibu? Ya tetap aja nanti sesuai omset atau sesuai sama penyerahan yang benarnya gitu. Karena kalau DPP itu ya ini kan untuk PPN gitu ya Bapak Ibu. Jangan khawatir terhadap PPh-nya gitu ya. Baik, nah ini yang jadi game changer itu di pasal 2-nya dan pasal 3-nya Bapak Ibu. Atas impor BKP dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang pajak pertambahan nilai. Jadi ini bicara di ayat 1 ini adalah transaksinya gitu ya, atas impor dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang pajak pertambahan nilai. Nah, lalu yang di kedua ini bicara apa? Bicara tarifnya Bapak Ibu gitu ya, bicara formulanya gitu. Nah, ini formulasinya ini nanti yang akan juga kita akan banyak bicarakan misalnya dengan gimana kalau yang dengan yang sebelumnya memang sudah pakai nilai lain gitu kan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang pasal 2 ini ada transaksinya, lalu ada formulanya dan ada objeknya yang diatur. Di ayat 2 ini formulanya, caranya mengalihkan tarif 12% dengan DPP-nya. DPP-nya itu berupa harga jual atau nilai impor gitu ya. Nah, baik lalu yang ketiga, barang kena pajak dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud ayat 2 ini, itu adalah barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita highlight di sini. Nanti kita juga akan semakin paham ketika kita lihat PPT-nya ya Bapak Ibu. Tapi saya ajak dulu ngelihat diksinya di aturan. Ya, jadi ini DPP-nya itu harga jual untuk nilai impor itu dipakai hanya untuk barang kena pajak. Ada 2 klasifikasi di sini, barang kena pajak mewah berupa kendaraan bermotor dan barang kena pajak mewah berupa selain kendaraan bermotor yang sudah diatur di aturan perundang-undangan mengenai ini negatif list ya Bapak Ibu, barang mewah gitu. Ya, yang sudah dikenakan PPNBM gitu. Nah, ini saya harus highlight Bapak Ibu, ini hanya objeknya saja gitu ya. Jadi objeknya, tapi nanti nature-nya nggak pakai PPNBM ya. Jadi kita hanya menunjuk ke objek yang 12%, kita lihat di ayat 2-nya tadi itu kan 12% kalikan harga jual atau nilai impor, itu formulanya ya. Jadi sama kayak yang kemarin lah gitu. Kalau yang kemarin itu 11%, kalau yang sekarang itu 12%. Itu menuju ke objek tertentu yang kena PPNBM. Itu, yang kena PPNBM. Klasifikasinya tadi barang mewah yang berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor gitu. Ini pasal 2 bicara seperti itu. Nah, lalu di ayat 4 dari pasal 2 bisa dikreditkan. Ya, pajak masukannya itu bisa dikreditkan. Oke, sekarang kita beranjak ke pasal 3. Lalu atas impor dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Tadi kita lihat ya, ayat 3-nya pasal 2 itu ngatur objek PPNBM, tapi saya harus kasih
ini dulu penekanan bahwa bukan nature-nya PPNBM. PPNBM itu hanya dikenakan sekali begitu ya, tapi kalau PPN itu begitu dia pindah dan seterusnya itu kan akan terus ya, akan terus melekat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nature-nya tetap nature PPN, tapi objeknya itu melekat ke PPN objek yang kena PPNBM gitu. Nah, pasal 3 ini bicara selain yang itu gitu. Jadi kalau di PMK 131 ini ada tiga objek Bapak Ibu, ada 3 objek. Tadi yang pertama di pasal 2, lalu nah ya ini di pasal 3 ini yang kedua. Intinya selain itu adalah atas impor dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tentang PPN. Nah, ini bahkan kalau kita bilang oh Netflix dan seterusnya itu kan mahal ya gitu. Itu adalah kemewahan gitu ya. Ternyata ini pun masuknya ke kategori pasal 3 begitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, lalu di ayat 2-nya disebutkan ini formulanya. Formulanya adalah PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu, formulanya adalah dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP nilai lain. Oke, jadi nilai lain. Lalu di ayat 3-nya disebutkan nilai lain itu adalah 11/12 dari nilai impor atau harga jual atau penggantian. Jadi, nah ini berbeda gitu. Jadi ditambahkan satu level lagi gitu ya dibandingkan yang peraturan sebelumnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nilai lain tuh biasanya dari peredaran bruto misalnya ya. Kalau yang dulu-dulu ya tadi Bu Debi baru sempat nanya ke saya juga nih gimana nih kalau misalnya jasa outsourcing gitu kan dan seterusnya. Iya, nah terlepas dari itu nanti kita masuk ke pasal 4 ya untuk yang DPP nilai lain yang sudah ada sebelum aturan ini gitu. Jadi ini berarti formulasinya itu tarif 12% dikalikan dalam kurung gitu ya, dalam kurung 11/12 dikali nilai impor atau harga jual atau penggantian. Seperti itu. Tarifnya Bapak Ibu tetap 12%. Tapi nanti tarif efektifnya atau misalnya hasilnya itu seperti dikalikan 11% aja gitu. Jadi ini formulasinya gitu. Ini formula, kita bicara formula. Nah, inilah yang menikmati di akhir seolah-olah kita kena tarif 11% di pasal 3 ini gitu ya. Lalu pajak masukan atas perolehan di ayat satunya itu bisa dikreditkan gitu. Nah, sekarang kita ke pasal 4. Nah, ini tadi saya bilang ada 3 objek ya. Nah, ini lalu inilah yang objek ketiganya. PKP yang memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP dengan yang pertama menggunakan DPP berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri. Nanti kita lihat aturannya apa aja gitu ya. Lalu yang kedua itu mereka yang selama ini menggunakan besaran tertentu gitu ya. Nah, ini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi kelihatan ya, pasal 2 tuh bicaranya tentang objek yang objek yang jadi objeknya PPNBM. Nah, kalau yang kedua ini yang diatur di pasal 3 itu adalah yang objeknya itu di luar objek PPNBM. Yang tadi yang kena memang DPP-nya nilai lain juga gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nah di pasal 4 ini memang yang sudah dari dulunya itu kena DPP nilai lain atau besaran tertentu gitu. Nah, ini yang di pasal 4. Oke. Nah, lalu pemungutan, penghitungan, dan penyetoran pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1-nya di pasal 4 ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini, pengaturan tentang bagaimana formulasinya, karena kan memang ada beberapa barang dan itu formulanya tuh beda-beda gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada di satu aturan itu yang dalam satu aturan saya ingat tahun 2022 sempat itu ada beberapa PMK kami edukasi ke IKPI juga waktu itu ya, IKPI Jaksel itu ada yang dalam satu aturan itu ada besaran tertentunya dan ada nilai lainnya gitu. Nah, ini nanti kita tunggu. Ini belum keluar aturannya.
Jadi yang sudah jelas itu tadi diklasifikasi yang objek yang pertama dan yang kedua. Nah, pasal 5 ini Bapak Ibu, ini saya harus sebutkan di depan dulu, semoga saya sebutkan sekali ngerti. Kalau saya boleh bilang nih kasarnya, kemungkinannya karena sekarang itu sudah tanggal 22, mestinya ini tidak akan berlaku. Gitu. Iya, ini pasal antisipatif. Saya juga dengar pasal antisipatif itu apa maksudnya? Jadi maksudnya mengantisipasi kalau ternyata nanti misalnya di bulan Januari ini keluar lagi gitu aturan gitu. Misalnya kan barang mewah itu persepsi kita barang mewah itu kan banyak dan ternyata misalnya contoh aja ini ya, Dirjen Pajak mengapa ya juga ya harusnya itu masuk kategori barang mewah tuh gitu. Jadi contohnya barang mewah yang miras, contohnya gitu miras. Miras ini kan kalau di mall-mall kan karena ini ya Bapak Ibu ya, saya nggak mau nyebut merek deh, tapi hampir di banyak mall yang di Jakarta Selatan ini adalah outletnya gitu ya, yang jual miras gitu ya. Dan ini kan dia eceran kan begitu ya, ya kan mengeluarkan faktur pajak sederhana kan begitu ya Bapak Ibu. Nah ini dimaksud di pasal 5 ketika dia yang jual miras ini dimasukkan ke ini, tapi tentunya harus ada pengaturannya bahwa karena kan ya tadi yang saya sampaikan di pasal 2 itu barangnya tuh sudah spesifik, negative list gitu, udah itu barangnya dan itu sangat sedikit. Nanti kita lihat ya apa. Dan miras ini bukan, tidak masuk ke situ gitu. Tapi kalau misalnya ternyata udahlah tambahin gitu ya. Ini ya berarti nanti untuk yang dijual miras yang di ini yang pakai faktur pajak sederhana itu atau faktur pajak yang ya eceran itu ya Bapak Ibu, maka akan berlaku pasal 5 ini. Tapi kalau lihat dari tanggal 22 kayaknya udah enggak deh. Karena kan ini ada batasan kan, constraint di tanggal gitu kan ya. Mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atau ya eceran gitu ya fakturnya dan transaksinya gitu ya, itu diatur bahwa ada transisinya. Jadi sampai 31 Januari PPN yang terutangnya dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Lalu nanti mulai tanggal 1 Februari ketentuannya itu sama nanti dengan pasal 2 gitu. Tapi ya nggak tahu ya, kurang lebih masih 8 hari itu 9 hari apakah mungkin ada pengaturan yang seperti itu? Saya rasa enggak. Jadi mungkin untuk di edukasi kali ini karena sampai sekarang belum ada ya penambahan objek pajak PPNBM yang seperti ini, kita abaikan aja pasal 5 ya. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Lalu pasal 6, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, itu apa namanya? Pengaturan kita lihat langsung, kita baca langsung. Nah, sekarang saya share untuk yang PPT-nya. Semoga ini memperjelas ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, yang disebutkan oleh Presiden tanggal 31 Desember 2024, makanya itu juga teman-teman saya yang di peraturan itu juga sampai lembur nggak tahun baruan ya Bapak Ibu ya, itu untuk menerbit untuk apa ya memformulasikan seperti apa gitu ya. Ini disebutkan di sini disampaikan oleh Presiden, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena pajak barang mewah. Kita bacanya PPNBM. Ya, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada atau masyarakat mampu. Jadi kita tahu bahwa tetap harus untuk masyarakat mampu itu dikenakan tarif 12%. Itu sebabnya kalau pakai Perpu, kalau menurut saya pribadi katanya susah gitu ya gitu. Oke. Karena memang masih ada yang kena 12% gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Perpu kan artinya dibatalin gitu kan 12%-nya. Ini enggak gitu. 12%-nya masih gitu. Ya. Oke. Nah ini implikasinya. Baik, ini latar belakang tadi kita sudah lihat juga bahwa ini berlaku dan untuk mewujudkan aspek keadilan agar meringankan beban masyarakat. Jadi diatur formulasinya demikian. Nah, ini pokok pengaturan. Yang A itu bicara tentang pasal 2, PPN itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Lalu nah ini di sini juga ada nanti untuk pengaturan masa transisinya.
Lalu tadi ya, pasal 3 ini diatur di huruf B ini, PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Lalu yang ketiga, ini klasifikasi yang memang belum ada juknisnya. Untuk BKP atau JKP yang sudah sebetulnya dikenakan DPP nilai lain atau besaran tertentu dengan PMK tersendiri, kita sebutnya ini Lex Specialis Derogat Legi Generali. Betul begitu ya Bapak Ibu ya? Nah ini itu akan diatur. Di sini sudah disebutkan akan diatur dalam PMK. PMK-nya sepertinya sih sapu jagat juga Bapak Ibu, Omnibus Law. Gitu. Baik, nah ini rangkumannya Bapak Ibu. Semoga dengan ini lebih jelas lagi. Kalau yang lebih suka ngeliat pakai tabel daripada tadi ya saya bacain gitu kan, kita baca sama-sama. Jadi tarif PPN itu untuk barang mewah 12%. Ya, langsung 12%. Barang jasa non mewah juga 12%. Tapi bagaimana formulasinya atau DPP-nya? Nah, kalau yang untuk barang mewah itu langsung dikalikan ya harga jual atau nilai impornya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau harga jualnya di sini katakanlah ada contohnya ini ya, penyerahan rumah mewah harga jual 100 miliar, maka PPN-nya itu 12% langsung dikalikan 100 miliar, jadi 12 miliar. Sementara untuk yang nilai lain 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor, di contohnya ini adalah penyerahan elektronik. Contohnya Bapak Ibu beli harga 100 juta, maka PPN-nya, cara hitungnya, di sini mungkin udah menjawab juga pertanyaan bagaimana cara hitungnya ya, di Google Form ada pertanyaan seperti itu. 12% kali 11/12 dikalikan 100 juta, jadi 11 juta. Endingnya sama-sama bayar as if kita pakai tarif 11% gitu Bapak Ibu. Tapi harus akrobat dulu, seperti kata Tempo akrobat. Baik. Iya, nah balik lagi Bapak Ibu, untuk impor BKP, PPN-nya itu untuk yang barang mewah 12% kali nilai impor, dan walaupun tadi disebutkan oleh Presiden ada jasa gitu ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya tidak ada. Jadi tidak ada BKP atau tidak berwujud ya, tidak ada BKP tidak berwujud, contohnya Netflix dan seterusnya gitu ya, atau jasa kena pajak mewah itu nggak ada. Ya, tidak diatur. Nanti kita lihat barangnya apa saja ya, sangat sedikit kok. Gitu. Lalu untuk barang atau jasa non mewahnya, yang untuk impor BKP-nya maka 12% kali 11/12 kali nilai impor. Bagaimana dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean? Untuk yang non mewah itu diaturnya dengan formulasi 12% kali 11/12 dikalikan penggantian. Nah, jadi masuknya barang kena pajak tidak berwujud ini ke non mewah. Ya, terlihat di sini. Lalu selanjutnya penyerahan BKP dalam daerah pabeannya bagaimana? Untuk yang barang mewah itu tadi 12% kali harga jual, sementara yang untuk non mewahnya 12% kali 11/12 kali harga jual. Kita loncat ke masa transisi ya Bapak Ibu ya. Masa transisinya ini tadi di pasal 5 1 sampai dengan 31 Januari 2025 itu hanya untuk pengusaha retail gitu ya. Tapi ini tidak ada ya, gitu. Oke. PPN-nya dihitung 12% kali 11/12 kali harga jual, tapi ini tidak ada. Lalu juga untuk yang non mewah ini tidak ada masa transisi. Sejak 1 Januari 2025 PPN-nya dihitung 12% kali 11/12 kali harga jual atau penggantian atau nilai impor, Bapak Ibu. Kenapa sih kok yang pengusaha retail itu tidak mungkin gitu ya, karena memang nanti di Per 01 kita lihat akan diterangkan oleh Pak Imam, ya tidak dimungkinkan pengusaha retail itu untuk mengenakan PPNBM gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Oke, nah sekarang lanjut lagi setelah masa transisi mulai 1 Februari 2025-nya PPN dihitung 12% kali harga jual atau nilai impor, sementara untuk yang non mewahnya tidak ada masa transisi sejak 1 Januari 2025, PPN-nya dihitung 12% kali 11/12 kali harga jual, penggantian, atau nilai impor. Nah, lalu ada dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Kita lihat ya. Ini untuk daftar barang mewah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dilihat di sini, nanti Bapak Ibu silakan cek ya, ini ada aturannya. PMK 141 garing PMK titik 010 garing 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 42 garing PMK titik 010 garing 2022 dan juga PMK 96 Bapak Ibu garing PMK
garing 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 15 garing PMK 03 garing 2023. Ini yang beda nih, 010 sama 03. Ini kalau nggak salah, saya lupa tapi nanti takut salah. Tapi salah satunya pasti ini ada yang BKF yang buat gitu ya. Iya. Badan Kebijakan Fiskal ya, iya. Baik, nah ini saja listnya. Nah, jadi kendaraan bermotor itu ada kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang, kendaraan bermotor dengan kabin ganda, mobil golf dan kendaraan semacam itu, kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung atau kendaraan sejenis dan seterusnya. Gitu. Itu untuk kendaraan bermotor. Lalu selain kendaraan bermotor itu ada hunian mewah dengan harga jual sebesar lebih dari 30 miliar rupiah. Lalu balon udara, peluru dan bagiannya, helikopter, senjata artileri, kapal pesiar, dan seterusnya, dan yacht juga gitu. Jadi hanya di sini saja Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya, ya belum salah ya, mungkin karena belum paham aturannya, jadi ketika misalnya ada berita, tapi mudah-mudahan sudah nggak ada lagi ya. Jadi nanti ditaruhnya tuh yang katakanlah sepatu branded gitu, misalnya Belly dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Itu nggak kena ya tadi, itu tidak kena. Ya, jadi silakan saja beli untuk investasi gitu ya Bapak Ibu ya boleh gitu ya, itu nggak kena. Tidak kena 12% langsung gitu ya, tidak kena 12% langsung gitu ya, tarif-tarif kali harga jual gitu atau harga impor, enggak itu gitu ya. Tetap kena yang non mewah gitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat lagi nih Bapak Ibu yang tadi yang klasifikasi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak gitu yang pakai yang sebelumnya tuh udah diatur pakai nilai lain karena kan ini nilai lain, ini nilai lain lagi gitu kan. Yang sudah ada nilai lain bagaimana gitu ya. Nah, ini listnya Bapak Ibu. Lumayan banyak ya. Barangkali jangan-jangan ada lagi di luar list yang ini gitu. Mudah-mudahan enggak sih, ini saja gitu. Nah, ini nanti yang akan dirangkum dalam sebuah PMK omnibus gitu. Gitu ya. Jadi sapu jagat. Dan ini kenapa belum keluar sampai sekarang? Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu ingat kalau saya dan teman-teman itu sekanwil ya, jadi teman-teman KPP juga bantuin waktu itu menyampaikan edukasi ke IKPI, Jaksel, untuk yang PMK-PMK yang 2022 ini keluarnya ya, jadi penyerahan LPG, penyerahan hasil tembakau, pupuk bersubsidi. Loh ini kok juga ada penyerahan LPG? Karena iya, karena yang di agen yang atas itu kan pakainya nilai lain, tapi kalau yang di bawah yang sudah agen langsung ketemu konsumen akhir dia pakai besaran tertentu gitu. Jadi dalam satu PMK itu ada dua DPP gitu ya Bapak Ibu di PMK 62 gitu. Inilah dia PMK-PMK yang kita tunggu ya pengaturan lebih lanjutnya seperti apa. Gitu ya Bu Debi ya, kita tunggu ya. Untuk sementara silakan pakai aturan yang sudah ada dulu ya Bapak Ibu ya karena kan tetap ada masa transisinya gitu ya. Iya. Karena toh nanti kita lihat ya aturan transisinya tuh bicara seperti apa gitu. Karena toh ujungnya nanti 11% juga gitu maksudnya. Hitungan as if kita bayar tarif 11% begitu ya Bapak Ibu ya. Ini PMK-PMK-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, lo gimana kalau misalnya pupuk dan seterusnya, silakan cek di sini gitu. Kita tunggu aturannya. Baik. Nah, ini ini sekarang saya berarti udah tadi bagian saya sampai sini. Saya serahkan ke Pak Imam ya untuk menyampaikan yang terkait dengan Per 01. Silakan Pak Imam. Terima kasih banyak Bu Siska. Selamat siang Pak sudah sore nih ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Sony, Pak Deden tadi yang sudah mengawali. Dan kabar sehat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mungkin memang benar sekali Pak Sony ini memang share informasi itu. Memang yang jadi bagian dari tugas kami kemarin juga sudah diwanti-wanti oleh kantor pusat nanti setelah kita dapat ini istilahnya ya diseminasi atau IHT atau sharing knowledge dari mereka itu biar kita semua dapat satu ini dulu kesepakatan mau ngapain apa yang harus disampaikan ke para wajib pajak. Memang belum kelar kita Kortex Pak Sony Bapak Ibu ya ini dilanjut dengan PPN yang sekarang seperti itu. Mudah-mudahan memang dari awal
dari kita sudah yakin Bapak Ibu memang perubahan yang ada ini memang perlu ada waktu, memang pasti ada waktu, pasti ada yang namanya awal-awal pasti ada ini Pak ya, nggak langsung mulus bus kayak itu ya, pasti ada hal-hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, sebenarnya untuk yang per satunya Bapak Ibu sebenarnya sudah ada semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siska, sudah panjang lebar di sana terkait dengan kebijakannya yang ada di PMK 131, dan berikutnya memang setelah ada PMK tentu akan ada juknisnya, dan ternyata juknis yang kemarin itu juga sudah terbit itu di tanggal 3 Januari 2025 kemarin. Jadi tanggal 31 PMK-nya, tanggal 3-nya ngebut sudah keluar seperti itu. Barangkali yang pada saat itu kita mungkin mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah masih ini Pak ya, momen tahun baru mungkin pas lagi liburan. Seperti itu. Memang untuk konteksnya sendiri sudah kita sama tahu, kita sudah beberapa kali juga minta kontak Bapak Ibu, dan ternyata kontak sendiri pun belum juga menyangkut termasuk dari PMK 131 ini atau alias dari PPN yang 12 ini. Dan tentu karena adanya peraturan yang 12% ini memang yang keputusannya dari pemerintah itu terkait dengan barang merah saja, tentu akan ada beberapa ini ya, di konteksnya juga akan menyesuaikan seperti itu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, untuk tarif PPN memang 12% ya, kalau kita bisa lihat pasti 12%, dan memang ini merupakan eh, ada penyesuaian untuk DPP-nya. Jadi kita dari pelaksanaan undang-undang ini tidak akan mengubah dari awal kalau PPN itu bakal naik dan menjadi 12%. Memang ada sedikit ini ya, sedikit penyesuaian di penghitungan. Jadi untuk tarif tetap 12% dan akan ada perbedaan di perhitungannya saja. Jadi untuk yang petunjuk teknis terkait dengan faktur pajak yang dibuat, ini secara garis besar sama seperti yang sebelumnya. Jadi patokannya kita tetap berpedoman pada per yang 03 tahun 2022. Jadi bagaimana cara pengisiannya seperti itu. Untuk PPN sendiri Bapak Ibu, kita sadari bahwa tidak akan bisa kita terlepas dari yang namanya administrasi. PPN itu pasti terkait dengan administrasi. Jadi kita nggak bisa cukup kalau ngobrol tentang PPN, kita nggak cukup hanya sebatas menyenturkan saja. Dan kita tentu akan ada dukungan yang lain. Maksudnya kita harus selesaikan juga terkait dengan dokumen-dokumennya, terkait juga dengan bahan pelaporannya seperti itu. Yang tentu dengan adanya tarif yang baru ini, Bapak Ibu tentu akan ada eh, cara tertentu yang kita dapat dari kantor pusat itu ada hal atau caranya sudah diajari untuk dipikirkan caranya kita bisa menginputnya di konteks, apalagi untuk yang PPN ini sudah ada perubahan. Mungkin dari yang sebelumnya, dari kita terkait nomor faktur, terkait juga dengan pelaporan itu dari aplikasi yang lalu ada beberapa aplikasi yang kita gunakan. Namun sekarang semua sudah terintegrasi di Cortex, dan tentu saja saya yakin ada banyak pertanyaan untuk yang faktur-faktur yang kemarin sudah terlanjur dibuat, bagaimana? Terus apakah masih sudah nyambung dengan Cortex seperti itu? Nanti kita akan bahas ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, mungkin sambil saya share screen ya, oke, saya. Saya cari dulu ini, nggak bisa saya pakai.
Ya, sudah rampung Bapak Ibu? Belum? Oh, belum Pak Imam. Belum ya? Bisa saya bantu Pak Imam yang share yang tadi. Yang sudah tampil ya terkait dengan Ya, petunjuk belum. teknisnya yang ada di per 1 nih Bapak Ibu. Memang tidak jauh beda dengan yang diatur di tata cara perihal faktur pajak. Ada yang per 03 2022 seperti itu. Jadi untuk faktur yang dibuat tetap faktur pajak yang lengkap, benar dan jelas seperti itu. Memang untuk jenis faktur pajak sendiri mungkin kita bisa tahu seperti adanya faktur pajak yang lengkap seperti itu, terus dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak dan juga faktur pajak untuk konsumen akhir atau pedagang eceran. Jadi untuk tata cara pengisian terkait dengan faktur pajak sudah ada, semuanya ada di per sebelumnya. Jadi terkait dengan PMK 131, terkait dengan per 1 di sini tidak jauh beda, hanya ada beberapa perubahan. Yang pertama terkait dengan tarifnya yang pasti. Terkait dengan tarifnya dan juga untuk tata cara pengisian terkait penghitungan pajaknya. Jadi yang jelas untuk penghitungan pajak terutang atau PPN yang dikenakan isiannya itu sesuai dengan yang ditentukan di per yang sudah ditetapkan seperti itu. Beda dengan dokumen lain. Dan yang dokumen lain yang dipersembahkan dengan faktur pajak ini artinya memang